Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan riang gembira. Berjumpa lagi dalam program Bawaslu Bicara. Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam rangka menyampaikan informasi-informasi terupdate kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu tentang pengawasan pemilu dan pilkada, serta bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini disiarkan secara live melalui akun Facebook resmi Bawaslu Kabupaten Kendal. Jadi, dimanapun Anda berada, pastikan sinyal bagus dan kuota masih ada, karena banyak hal-hal penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita ini. Pada program Bawaslu Bicara edisi kali ini adalah edisi yang kelima, akan membahas tentang penerapan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hadir di samping saya sebagai pembicara dalam Bawaslu Bicara edisi kelima, beliau Bapak Haji Ubaidillah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kendal. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Ya, baik Bapak. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak saja mempengaruhi terhadap dampak sektor kesehatan ataupun keselamatan manusia, melainkan juga berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Nah, pada ranah politik, wabah yang tengah melanda ini itu berdampak pada agenda pilkada yang seharusnya dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020. Nah, di situ juga ada program-program dari pemerintah, yaitu bantuan sosial. Nah, ini bantuan sosial ini sangat memungkinkan dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas dan kampanye terselubung. Nah, sebelum dan pada saat tahapan kampanye pilkada berjalan. Gitu. Terhadap potensi tersebut, penyalahgunaan bantuan sosial dampak COVID-19 oleh gubernur atau bupati atau wali kota dan pejabat daerah lainnya untuk kepentingan kampanye terhadap ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 yang bersentuhan dengan potensi penyalahgunaan wewenang. Ketentuan dimaksud adalah norma pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut. Saya bacakan dulu ya. Baik, isi norma 71 pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016. Ayat 1, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI atau Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 2. Ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan
kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku juga untuk pejabat gubernur atau pejabat bupati atau wali kota. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, ayat 5, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Ayat 6, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang bukan petahana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik begitu Bapak. Ini pertanyaan yang menarik ini Bapak Ubaidillah. Jadi dengan adanya pasal 71 ini di Undang-Undang 10, apakah pasal tersebut untuk saat ini bisa diterapkan di dalam untuk saat ini begitu Bapak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan juga selamat berpuasa kepada yang menjalankan ibadah puasa, dan semoga bisa tuntas sampai pada hari ke-30 yang terakhir, berarti nanti akan kita melaksanakan puasa pada hari Sabtu. Sabtu itu hitungan genap 30 hari kita melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Oke, mengenai penerapan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 untuk pada masa-masa wabah, masa gebluk pada saat ini, wabah pandemi COVID-19 ini juga menjadi sebuah sebuah pemikiran, butuh satu langkah-langkah progresif buat kita semuanya yang menjalankan atau yang menghadapi pilkada daerah-daerah, yang menghadapi pelaksanaan pilkada 2020 ini. Nah, tentu saja karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan KPU membuat satu keputusan, yaitu menunda tahapan pemilihan kepala daerah ini dengan batas waktu. Pada saat itu batas waktu yang tidak bisa atau belum bisa ditentukan. Kemudian melalui RDP ini diambil satu kesimpulan, RDP antara KPU, kemudian DPR dan pemerintah. Ini diambil satu kesimpulan, diambil satu keputusan bahwa penundaan ini untuk hari pemungutan suara dilaksanakan, ditunda pada bulan Desember tahun 2020. Sehingga kalau dihitung penundaan ini sampai
September, Oktober, November, Desember, 3 bulan ya. 3 bulan. Tentu saja dengan penundaan ini akan menunda juga tahapan-tahapan yang sudah berjalan, yaitu untuk yang ditunda yaitu diantaranya adalah penundaan terhadap perekrutan PPS, kemudian pembentukan petugas ya, tugas PPDB, terus kemudian pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, terus juga verifikasi ya, verifikasi untuk syarat dukungan calon perseorangan, dan kebetulan untuk Kabupaten Kendal tidak ada calon perseorangan, jadi untuk penundaan ini tidak berpengaruh. Nah, tentu saja penundaan ini juga berpengaruh terhadap kinerja nantinya, untuk bisa mengejar ketertinggalan penundaan ini, sehingga pada hari H, pada hari pemungutan suara bulan Desember 2020 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pemirsa yang saya hormati, bahwa penundaan ini mengandung beberapa konsekuensi. Sebelum ini kita tarik ke belakang dulu, bahwa penundaan ini tidak termasuk pada penundaan penetapan pasangan calon oleh KPU ya, yang dalam jadwal itu dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 ya, itu penetapan, dan untuk penetapan penundaan ini memang tidak termasuk yang ditunda. Terus kemudian pada saat ini sebetulnya KPU RI sudah sudah ada draft PKPU sebagai tindak lanjut penjabaran dari adanya Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Akan tetapi karena itu masih merupakan draft, nanti biar KPU sendiri yang menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan Perpu 2 tahun 2020 ini adalah Perpu tentang perubahan yang ketiga ya, terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sudah pernah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan sekarang ini perubahan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 Perpu ya. Kalau sekarang ini Perpu karena untuk membuat undang-undang butuh waktu yang lama, sehingga ini terbitlah Perpu untuk Perpu peraturan perundang-undangan pengganti ya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah ya, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Ini tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa adanya penundaan ini menimbulkan juga kegelisahan, tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada penyelenggara juga.
karena akan muncul ketidakpastian kaitannya dengan penerapan regulasi yang ada. Ya. Sekarang pasal undang-undang pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ya ini diantaranya yang menyebutkan bahwa pejabat, ya, jadi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah ini, jadi menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, di sini pasangan calon ini adalah sebagai apa ya, objek penderita, ya. Objek penderita ini harus ada, ya, harus ada, karena pejabat negara ini selaku subjek ini melakukan perbuatan yang menguntungkan itu kepada siapa? Kepada pasangan calon. Padahal sekarang ini belum ada pasangan calon. Nah, terus kemudian yang ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Nah, ini bisa dimaknai bahwa penggantian oleh gubernur atau bupati atau wali kota ini mengabaikan atas rencana atau mungkin wacana bahwa gubernur atau bupati atau wali kota tersebut akan mencalonkan diri pada saatnya nanti, gitu ya. Jadi mencalonkan diri atau tidak mencalonkan diri tetap dikenai pasal ini apabila melakukan penggantian pejabat, ya, 6 bulan sebelum penetapan calon. Padahal penetapan calon masih tetap tidak ada perubahan, yaitu tanggal 8 Juli. Berarti kalau Juli itu ditarik mundur 6 bulan, berarti Januari, ya, Januari. Jadi masa-masa ini walaupun pelaksanaan ini ditunda, tapi untuk penetapan calon ini karena tidak ditunda, maka pasal ini tetap masih bisa diterapkan pada saat ini. Terus kemudian yang ketiga, atau ayat yang ketiga, gubernur atau wakil gubernur, bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ya, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Laki-laki ini persoalannya adalah pasangan calon, ya. Jadi pasangan calon ini sampai sekarang ini belum, ya, belum ada. Nah, terus kemudian apakah pasal 71 ini bisa diterapkan, ya? Kita mencoba untuk mengupas pendapat masyarakat ini yang bisa kami tangkap, yaitu bahwa ada satu keberatan, ya, apabila pengawas itu menangani persoalan-persoalan bansos pada saat pandemi COVID-19 ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa kenapa Bawaslu kok ngurusi masalah bansos, gitu ya, atau mengurusi pelanggaran penyimpangan bansos, kan itu
bukan menjadi ranah Bawaslu, ranah pengawas pemilu. Ini sudah menjadi ranah polisi. Betul ya, bahwa pelanggaran terhadap penyimpangan terhadap bansos itu bukan kewenangan, tidak ada kewenangan dari pengawas untuk menangani. Akan tetapi yang ditangani berkaitan dengan bansos ini, yang ditangani oleh pengawas atau oleh Bawaslu adalah penyimpangan yang dilakukan dalam rangka untuk kontestasi pilkada ya. Kontestasi pilkada ini contohnya bantuan atau ini yang sudah terjadi ya, ini sudah ada contoh yang sudah terjadi di Klaten ya misalnya, atau di Kota Semarang ya. Itu ada bansos ya, bantuan baik itu dari APBN atau dari APBD, kemudian dalam bentuk kemudian diserahkan kepada masyarakat itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk sembako ya. Akan tetapi terus kemudian di dalam paket sembako itu ditempeli stiker, misalnya stiker calon bupati atau foto atau tulisan-tulisan logo-logo atau slogan-slogan yang berkaitan dengan pencalonan seseorang ya. Nah ini, jadi yang ditangani oleh Bawaslu adalah penyimpangan bansos yang berkaitan dengan kemungkinan dipergunakan untuk keuntungan dalam kontestasi atau dalam pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur atau wakil gubernur. Nah, kemudian tidak semuanya bansos yang diberikan kepada masyarakat kemudian ditempeli foto, stiker, tulisan dan sebagainya itu merupakan satu pelanggaran, itu belum ya. Tapi masih perlu juga dikaji dan ditelusuri lebih lanjut ya. Misalnya contoh untuk di Semarang ya. Di Semarang ini ditempeli gambar wali kota dan wakil wali kota ya, dengan seragam dinas yang lengkap sebagai kepala daerah ya. Kajiannya apa? Walaupun ini kepala daerah atau wali kota dan wali kota Semarang ini sudah direkomendasi untuk menjadi calon wali kota tahun 2020 sampai 2025, namun belum bisa dikatakan bahwa ini sebagai upaya untuk memperkenalkan diri calon, karena bupati dan wakil bupati dalam hal ini masih sebagai bagian dari pemerintah Kota Semarang, sehingga kesimpulannya bahwa penempelan dengan berpasangan antara wali kota dan wakil wali kota dengan berpakaian lengkap itu merupakan bagian dari merupakan bagian dari pemerintah daerah, sehingga bukan dianggap sebagai bukan pelanggaran dan bukan bertujuan untuk memperkenalkan diri sebagai calon. Jadi intinya bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini walaupun ini pada saat ini belum ada penetapan calon, tetapi tetap masih bisa dilaksanakan atau dilaksanakan pada saat ini ya.
Terus kemudian apa sekarang kalau di dalam undang-undang tidak memenuhi syarat, undang-undang pemilu sendiri tidak memenuhi syarat karena belum ada pasangan calon. Nah, ini yang menjadi pemikiran atau yang menjadi progresivitas kita, ya, bahwa apa yang dilakukan ketika itu terbukti bahwa penyimpangan itu dalam rangka untuk mendukung, menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka pada saat ini deliknya memang delik material, artinya bahwa sebelum ada pasangan calon yang dirugikan atau diuntungkan, ini belum bisa dijerat dengan pasal ini. Akan tetapi ini menjadi delik formil apabila kita mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain. Jadi pelanggaran ini pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain. Kalau misalnya itu ASN berarti tentang netralitas yang ada pada yang tercantum termaktub dalam undang-undang tentang ASN. Nah, ini bisa kita gunakan dengan pasal pelanggaran ini, pasal netralitas, ya, karena ini sudah mengarah kepada perbuatan dalam rangka untuk memperkenalkan gagal pasangan calon, gitu ya. Jadi terus untuk misalnya TNI, Polri, berarti nanti akan menggunakan undang-undang tentang TNI dan Polri. Kemudian misalnya itu kalau dilakukan oleh bupati, bagaimana, ya? Nah, bupati ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ya, pemerintahan daerah. Nah, terus kemudian kalau terbukti ini kemana kita meneruskan juga dugaan pelanggaran ini, atau meneruskan temuan atau laporan Bawaslu ini, kita akan terus sesuai dengan kewenangannya, kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah ada pada DPRD, maka penerusan dari temuan atau laporan ini tentu saja akan kita sampaikan ke DPRD, dan untuk DPRD nanti akan mengkaji temuan kita, penerusan kita. Kalau memang dianggap itu terbukti, maka DPRD akan mengusulkan kepada Presiden untuk pemberhentian kepala daerah. Saya kira itu. Jadi intinya bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada saat ini tetap masih bisa dilaksanakan atau dijalankan. Gitu Mas Bahrul. Baik. Jadi kalau ASN dan Polri itu nanti maksudnya kepada peraturan perundang-undangan lainnya, begitu Pak, ya? Ya. Nah, ini tadi juga sudah disinggung tentang proses penanganannya, sampai bupati juga penanganannya seperti apa, sampai ke presiden juga tadi, ya Pak, ya. Jadi ini bila mana misal masyarakat menemukan pelanggaran pemilu, begitu, jadi ini bagaimana sikap masyarakat, ya, apakah seperti apa dan bagaimana, begitu Pak. Jadi ini kan sangat penting. Kadang-kadang kan masyarakat menemukan pelanggaran pemilu tetapi dia bingung, wah ini saya mau melapor kemana, begitu kan. Nah, ini coba untuk diberikan pencerahan Pak, artinya bagaimana masyarakat untuk melapor dan lain sebagainya, nanti prosedurnya seperti apa, begitu. Oke, terima kasih Mas Bahrul. Bahwa di dalam rangka untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pilkada atau pemilihan
Pilkada 2020 agar berjalan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kita juga tidak bisa berjalan sendiri, ya. Kita tetap harus masih butuh, ya, kita butuh keterlibatan masyarakat, ya, keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya tahapan pilkada ini. Nah, ada beberapa kegiatan, beberapa hal yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk melibatkan, untuk meminta keterlibatan masyarakat ini dalam pengawalan pilkada ini, ya. Bawaslu sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan masalah pengawasan partisipatif, ya. Artinya masyarakat dimohon untuk bisa bersama-sama dengan Bawaslu mengawal dan mengawasi jalannya pilkada sehingga akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika kemudian mendapati dugaan pelanggaran pilkada ini, ya? Masyarakat diminta untuk bisa membuat laporan kepada Bawaslu, ya, atau melaporkan apa yang informasi yang didapat, dugaan-dugaan pelanggaran yang didapat di masyarakat itu kepada Bawaslu, ya. Baik itu kalau masyarakat itu memang betul-betul mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada, maka laporkan kepada kita secara langsung ke kantor Bawaslu di setiap jenjang, ya, di setiap jenjang. Bisa dilaporkan di Bawaslu Kabupaten, bisa melapor ke Panwas Kecamatan, bisa melapor ke Panwas Desa, bahkan nanti kalau itu terjadi pada hari H bisa melaporkan kepada pengawas TPS, ya. Di setiap jenjang ada. Kalau masyarakat itu merasa sungkan, merasa pekiwuh, merasa takut akan intimidasi atau ancaman-ancaman dan sebagainya dari pihak-pihak tertentu, silakan panjenengan atau masyarakat melapor panjenengan secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Artinya panjenengan silakan melapor jenengan melalui telepon, melalui SMS, melalui WA dan sebagainya, ya, yang media sosial yang lain, ya. Nanti bisa dilihat media sosial milik Bawaslu itu apa saja, gitu, ya. Terus kemudian kalau panjenengan atau masyarakat ini memang betul-betul berkepentingan tadi, silakan masyarakat bisa menjadi saksi, ya. Atau kalau tidak, atau seperti tadi saya sampaikan, merasa pekewo karena terduga pelaku adalah saudara misalnya atau teman dekat dan sebagainya, silakan memberikan informasi saja, tidak apa-apa, dengan catatan informasi saudara memang informasi yang bisa dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti awal yang cukup, ya. Jadi itu terus kemudian untuk informasi panjenengan, laporan panjenengan secara sembunyi-sembunyi tersebut akan kita tindak lanjuti dengan investigasi ke lapangan dan akan kita jadikan sebagai temuan.
Jadi jangan khawatir, panjenengan tidak akan terlibat dalam hal ini, sehingga rasa pekewuh panjenengan, rasa takut panjenengan itu tidak bisa tidak bisa terrealisasi di sini. Ya, kami tetap akan bantu panjenengan, akan kita backup panjenengan, akan kita lindungi panjenengan, tapi panjenengan juga perlu kami minta untuk bisa membantu kami dengan melaporkan informasi-informasi atau dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Terus kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu dalam kaitannya untuk bisa menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bisa menjadi pengawas partisipatif. Selain kita menjalin komunikasi, menjalin koordinasi dengan para tokoh masyarakat, para stakeholder, terus kemudian para organisasi kemasyarakatan, kita juga mengadakan, yang terakhir kita mengadakan sekolah SKPP ya, SKPP Sekolah Kader Pengawas Pemilu ya. Jadi Sekolah Kader Pengawas Pemilu ini pesertanya diharapkan untuk bisa membantu kami dalam rangka pengawasan sebagai relawan ya, sebagai relawan, karena di sini tidak ada anggaran untuk relawan yang direkrut oleh Bawaslu. Nah, ini dari pintu relawan-relawan ini juga kita berharap pelanggaran ini bisa dikawal, bisa diawasi, bisa dicegah ya, sehingga kemungkinan ini bisa setidak-tidaknya meminimalisir dugaan pelanggaran yang dimungkinkan terjadi pada Pilkada 2020 ini. Demikian Mas Bahrul. Ya. Jadi terima kasih Pak Bet. Jadi masyarakat nggak perlu takut bila mana menemukan pelanggaran pemilu begitu. Jadi lapor saja di media sosial yang miliknya Bawaslu atau ke nomor teleponnya Bawaslu Kabupaten Kendal begitu. Jadi nanti identitas jenengan akan dirahasiakan begitu ya Pak Bet, kalau misal tidak mau tetap dirahasiakan begitu ya. Ya betul, untuk yang memang takut untuk melaporkan secara terang-terangan. Jadi jangan takut untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang terjadi begitu. Mungkin begitu Pak Obed, terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah program Bawaslu Bicara edisi kali ini, edisi yang kelima. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu mengikuti Bawaslu Bicara untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dalam kepemiluan gitu. Jangan sampai ketinggalan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.